wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas di rumah. Dan untuk yang tetap menjalankan aktivitas di luar, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hesti Maisa Fitri, Siti Fatimah, Yoki Septiani, Aryani Agustin, dan Nuryani ingin menjelaskan tentang pengangguran dan cara mengatasi permasalahannya di DKI Jakarta. Selamat menyimak. Assalamualaikum. Pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali. Bisa jadi sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis pengangguran terdapat menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya, dan yang kedua berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan sumber dan penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran normal atau friksional, yang kedua ada pengangguran skilikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat ada pengangguran teknologi. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Yang kedua, terdapat pengangguran skilikal. Pengangguran skilikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtor perekonomian. Ketiga ini ada pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Pengangguran berdasarkan cirinya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Selain itu, pengangguran terbuka bisa juga disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja, serta kemunduran perkembangan suatu industri. Contohnya, seseorang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang dalam proses mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja. Kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak, sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Contohnya, seorang yang dengan background pendidikan hukum yang seharusnya menjadi jaksa atau hakim terpaksa mengambil pekerjaan sebagai seorang guru. 3. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim-musim tertentu. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Mereka akan benar-benar sibuk ketika memasuki musim panen atau musim tanam. Contohnya, petani banyak menganggur pada musim kemarau karena tidak ada air untuk mengolah sawah dan akan mengolah kembali sawah pada musim hujan. 4. Setengah menganggur. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Tenaga kerja tersebut mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Contohnya seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Penyebab pengangguran.
Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Seperti contoh, setiap tahunnya sekolah-sekolah dan universitas-universitas meluluskan siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswanya. Setelah lulus dari jenjang pendidikan, siswa-siswa tersebut mencari pekerjaan. Tetapi jumlah lapangan pekerjaan tidak bertambah, sedangkan jumlah angkatan kerja setiap tahun bertambah. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Seperti contoh, banyak pencari kerja yang memiliki ilmu pendidikan untuk mendapatkan upah yang besar, tetapi di lapangan tidak memberikan upah tersebut. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Seperti contoh, siswa SMK yang sudah dibekali ilmu-ilmu sesuai jurusannya, tetapi ketika terjun langsung ke lapangan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya yang selama ini dipelajarinya, itu sulit. Yang keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Ini contohnya sama seperti yang poin ketiga. Yang kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Jadi, terkadang suatu daerah satu dengan daerah yang lain tidak rata pemanfaatan tenaga kerjanya. Jadi, bisa saja di satu daerah membludak yang mencari tenaga kerja, sedangkan di daerah yang lain yang berpotensi untuk menghasilkan lapangan pekerjaan kekurangan tenaga kerja. Yang ke-6, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Dan yang terakhir, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Penyebab pengangguran. Yang pertama, adapun dampak dari pengangguran yaitu 1. Produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kemiskinan, daya beli masyarakat menurun, permintaan hasil produksi menurun, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi pun ikut terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik suatu negara. Yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, yaitu pencurian, perampokan, dan penculikan. Dan yang terparah, akan menyebabkan terjadinya pelacuran di mana-mana. Nah, selanjutnya, bagaimana pengangguran di DKI Jakarta selama 2021 ini? Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab kenaikan tingkat pengangguran di ibu kota. Beberapa pekerja berhenti bekerja karena perusahaannya terdampak COVID-19 ataupun PSBB. Implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja nih teman-teman, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Karena beberapa pekerja mengalami pengurangan jam kerja atau jam kerjanya dibatasi. Itu yang menyebabkan beberapa perusahaan mengurangi pekerjanya dengan cara di-PHK maupun dirumahkan. Nah, dilansir dari cnnindonesia.com, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memprediksi tingkat pengangguran di wilayahnya mencapai 10% pada 2021. Kenaikan tingkat pengangguran ini tak lepas dari dampak pandemi virus corona tadi nih. Kata Pak Anies, proyeksi pengangguran di Jakarta sekitar 10,9%. Selama pandemi sejak Maret lalu, sekitar 453.000 orang telah kehilangan pekerjaan di DKI Jakarta. Jadi, kira-kira yang terdampak langsung sehingga kehilangan pekerjaan dan tidak terserap di sektor informal itu 193.000 pekerja.
Nah, seperti yang telah dikatakan oleh Pak Anies Baswedan sebelumnya, bahwa tingkat kenaikan angka pengangguran di DKI Jakarta naik sekitar 10% pada 2021. Selama pandemi sejak Maret lalu, sekitar 453.000 orang telah kehilangan pekerjaan di DKI Jakarta. Bisa dilihat nih dari data yang dilansir dari cnnindonesia.com dan berdasarkan grafik di atas bahwa DKI Jakarta mengalami lonjakan angka pengangguran sekitar 10% karena efek dari pandemi ini. Dan ini juga menjadi salah satu PR bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah di sektor lapangan pekerjaan. Nah, cara mengatasi pengangguran di masa pandemi COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID sebesar 46,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman, dan juga relaksasi iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja yang berkategori miskin dan juga rentan. Yang keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, tenaga kerja mandiri yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan yang terakhir, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan juga pekerja, utamanya menyangkut pelindungan pekerja dan juga kelangsungan usaha si pemilik usaha, serta melindungi pekerja pada kasus penyakit akibat COVID-19. Secara umum, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan juga penyuluhan keterampilan bagi tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui Balai Latihan Kerja atau yang biasa disebut dengan BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan, pendayagunaan, dan juga penyebaran tenaga kerja. Yang kelima, pengembangan produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, di masa pandemi ini kita harus mengikuti aturan dan juga arahan dari pemerintah. Itu juga salah satu cara untuk mengatasi pengangguran, karena kita tidak bisa melakukan hal sesuai keinginan dan kemauan kita saja gitu, tanpa mengikuti protokol kesehatan atau arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama pada saat penerimaan karyawan di suatu perusahaan dan juga pada saat penyuluhan keterampilan dan juga pada saat melakukan bimbingan keterampilan. Itu semua harus mengikuti arahan dan juga aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.